Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Hermanto. NIM saya 2019 04101887. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan membahas tentang persuasif, good news, dan bad news pada mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu good news. Good news yaitu pesan-pesan yang umumnya berisi pesan-pesan bisnis yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu menyenangkan dan menggembirakan orang lain. Good news dibagi menjadi dua, yaitu good news tentang pekerjaan dan good news tentang produk. Yang pertama yaitu good news pekerjaan. Good news pekerjaan ini biasanya surat yang memberikan informasi kabar baik atau berita menyenangkan, atau istilahnya yaitu good news, menggunakan pendekatan langsung. Contoh good news yaitu berkaitan dengan masalah pekerjaan, antara lain yaitu penerimaan kerja, kenaikan pangkat atau jabatan, ataupun posisi. Ada juga contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik berbentuk finansial ataupun non-finansial. Yang berbentuk finansial ini, yang pertama seperti kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, kredit bunga sangat ringan, ataupun asuransi kerja, kesehatan, dan jiwa. Nah, yang berbentuk non-finansial ini yaitu berupa promo jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan, ataupun proposal usulan suatu proyek yang diterima. Nah, good news produk yaitu berkaitan dengan produk, antara lain pembicaraan tentang diskon harga produk. Misalnya seperti sistem beli 3 produk, yaitu dapat 1 produk tambahan gitu. Jadi istilahnya seperti yang kita biasa bilang yaitu buy 3 get 1 free gitu. Nah, dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Nah, pengorganisasian good news pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung. Yang pertama ada pembukaan, yaitu penyataan good news. Yang kedua ada pertengahan atau isi, yaitu penjelasan dengan rinci. Dan yang ketiga ada penutup, yaitu meningkatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu bad news. Bad news ini yaitu perusahaan yang ingin memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, seperti mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif. Maka perlu memperhatikan 3 hal nih. Yang pertama yaitu penyampaian bad news, dan yang kedua penerimaan pesan tersebut, dan yang ketiga yaitu menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan pesan yang tak menyenangkan ini. Yang pertama, menciptakan audiens. Yang kedua, yaitu memilih pendekatan organisasi. Nah, yang pertama, yaitu menciptakan audiens, yaitu menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan khusus. Nah, yang pertama nih, membantu audiens mengerti bad news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti keputusan yang diambil adalah adil. Yang ketiga, yaitu membantu audiens agar tetap. Nah, memilih pendekatan organisasi, yaitu dalam penyampaian pesan yang sifatnya bad news, dapat dilakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung yaitu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung akan diawali dengan penyataan bad news. Pendekatan ini memiliki kelebihan bahwa audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokok, yaitu bad news. Pendekatan langsung dapat diterapkan apabila yang pertama, penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke inti yang dituju. Yang kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ketiga, yaitu pesan disampaikan secara empati. Dan yang pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan pada audiens.
Dalam pendekatan ini ada 4 bagian penting. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua alasan, yang ketiga bad news, dan yang keempat yaitu penutup. Contoh bad news yaitu yang pertama penolakan kerja, yang kedua yaitu penolakan undangan, yang ketiga bad news tentang penolakan pesanan, yang keempat penolakan surat pengaduan dan keluhan, yang kelima pergantian produk, yang keenam tidak memenuhi produk, yang ketujuh penolakan lamaran kerja, dan yang terakhir surat penolakan kredit. Sekarang kita akan membahas tentang persuasif. Persuasif adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah atau menguatkan sikap, kepercayaan, atau perilaku seseorang. Pesan persuasif dibangun berdasarkan teknik-teknik argumentasi agar khalayak yakin dan bersedia melakukan tindakan sesuai harapan pengiriman pesan. Proses pembuatan pesan persuasif dalam komunikasi bisnis ini terjadi melalui beberapa proses, yaitu perencanaan pesan persuasif, menyusun persuasif, dan melengkapi pesan persuasif. Cara membuat persuasif yaitu ada 8. Yang pertama, menarik perhatian khalayak. Untuk menarik perhatian khalayak, jika kita membeli produk atau layanan yang ditawarkan, maka kita harus memperoleh perhatian khalayak terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membangkitkan minat khalayak. Membangkitkan minat khalayak terhadap produk atau layanan yang ditawarkan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan karakteristik khalayak sasarannya. Yang ketiga yaitu membangkitkan hasrat khalayak. Dalam membangkitkan hasrat khalayak, kita membantu khalayak untuk menerima ide atau gagasan yang disampaikan dengan cara menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi khalayak baik secara personal maupun profesional. Yang keempat yaitu menstimulasi tindakan. Tindakan adalah tahapan di mana kita mempengaruhi khalayak sasaran untuk mengambil tindakan. Agar khalayak bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan, maka yang perlu dilakukan adalah menyediakan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak untuk mengambil tindakan, termasuk tenggang waktu dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Yang kelima yaitu memotivasi khalayak untuk melakukan tindakan. Jadi khalayak membutuhkan waktu untuk mengambil tindakan karena kita perlu memotivasi khalayak untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang keenam yaitu menggunakan daya tarik emosional dan rasional secara berimbang. Ini maksudnya pesan persuasif umumnya disusun dengan menggunakan beberapa daya tarik pesan seperti daya tarik emosional dan daya tarik rasional. Nah, yang ketujuh yaitu menguatkan posisi di mata khalayak. Setelah melakukan penyusunan pesan, ada baiknya melihat kembali pesan yang telah dibuat. Caranya dengan membangun kreditabilitas, memeriksa kembali bahasa yang digunakan, mengingat fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi keberatan. Maksudnya yaitu pesan persuasif yang disampaikan pada khalayak tidak selamanya mendapat tanggapan yang positif dari khalayak. Terkadang khalayak bersikap menolak terhadap pesan dan persuasif yang disampaikan sehingga menimbulkan hambatan pada komunikasi bisnis. Nah, sekarang yaitu contoh pesan persuasif. Saya akan menyebutkan 5 contoh pesan persuasif. Yang pertama pesan penjualan, yang kedua pesan pengumpulan dana, yang ketiga surat penawaran, yang keempat pesan tagihan, dan yang kelima yaitu pesan sponsor. Nah, yang pertama pesan penjualan yaitu di mana di dalam dunia bisnis memang pastinya tidak asing kan dengan namanya jual beli produk dalam produksi. Oleh sebab itu organisasi atau perusahaan akan membuat pesan penjualan yang baik berupa iklan banner, iklan dalam majalah maupun yang lainnya untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu pengumpulan dana. Pengumpulan dana ini tidak jauh berbeda dengan pesan penjualan. Pesan pengumpulan dana biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik
baik berupa uang maupun waktu mereka pada orang lain dan pada pembuat pesan gitu. Yang ketiga yaitu surat penawaran. Untuk membuat para pembaca melakukan sesuatu terhadap produk yang ditawarkan, contohnya membuat pembaca memesan produk yang ditawarkan maupun langsung membeli produk dan yang ditawarkan melalui surat penawaran. Yang keempat yaitu pesan tagihan. Pesan tagihan ini merupakan pesan peringatan yang dikirim oleh penjual kepada pembelinya yang bertujuan untuk membujuk agar cepat melunasi hutang maupun tagihan. Pada pesan tagihan biasanya akan ada keterangan mengenai penyataan jatuh tempo pembayaran atau jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Nah, yang terakhir yaitu pesan sponsor. Pesan sponsor ini pesan persuasif, ada yang bertujuan untuk meminta dana maupun waktu orang lain untuk kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, pesan sponsor termasuk ada di dalamnya. Nah, pesan sponsor ini di mana perseorangan maupun organisasi mengajukan sponsor atau kerjasama dana dengan organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu dan biasanya harus memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak. Sekian video penjelasan tentang persuasif, good news, dan bad news dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.